Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatan wassalaman ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendidik, guru bahasa Arab, dosen bahasa Arab, maupun mahasiswa dan praktisi yang menekuni dunia pengajaran bahasa Arab. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba meresum dengan singkat sebuah buku yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Bukunya berjudul Penilaian Pembelajaran Bahasa Arab, Prinsip dan Operasionalisasi. Buku ini dikarang oleh Ustadz Dr. Acep Hermawan, yang mana dalam buku ini disajikan kajian komprehensif dari A sampai Z tentang teori dan praktek penilaian dalam pembelajaran bahasa Arab. Isi buku ini merupakan hasil kolaborasi antara konsep para pakar yang dihimpun oleh penulis, kemudian refleksi penulis sendiri, kemudian juga pengalaman-pengalaman yang telah didapati oleh penulis selama menjadi dosen di berbagai jenjang pendidikannya. Buku ini sangat relevan bagi mahasiswa, bagi guru, dan praktisi bahasa Arab. Karena ia tidak hanya menyentuh aspek teoritis saja, tapi juga menyinggung bagaimana penerapannya secara operasional di lapangan. Struktur buku ini dia terdiri dari 15 bab, yang dimulai dengan internalisasi nilai tanggung jawab di bab pertamanya. Kemudian diakhiri dengan pendekatan HOT, karena ini untuk menyesuaikan dengan tuntutan abad ke-21. Baik, kita masuk langsung ke bab pertama. Bab pertama. Di bab pertama buku ini itu penulis mengingatkan kita bahwa penilaian dalam dunia pendidikan, khususnya bahasa Arab, bukan sekedar untuk mengukur nilai kemudian memberi angka terhadap nilai, melainkan ia adalah sebuah tanggung jawab moral, dan bahkan ia merupakan bagian dari amanah ilmiah yang harus dijalankan dengan niat yang lurus dan dengan cara yang benar. Karena tujuannya adalah untuk memahami kondisi peserta didik, sejauh mana mereka memahami pelajaran, di mana terdapat kekurangan-kekurangan selama pelaksanaan proses pembelajaran, dan bagaimana cara memperbaiki hal-hal tersebut. Nah, maka oleh karena itu, dalam melaksanakan proses penilaian, para penilai itu harus memiliki 3 prinsip. Pertama, yang berkaitan dengan penilai sendiri, yaitu dia harus objektif, harus konsisten, dan harus bisa memotivasi peserta didiknya. Kemudian berkaitan dengan instrumen yang dipakai, maka alat yang dipakai itu harus valid dan adil, karena menyangkut ini bagaimana kita bisa betul-betul menjadikan penilaian ini menjadi penilaian yang akurat ini. Kemudian prinsip terakhir berkaitan dengan kegiatannya. Maka kegiatan itu harus punya perencanaan hingga nanti ke tafsir hasil yang bermakna. Kemudian di bab kedua, penulis menjelaskan tentang nalar penilaian itu sendiri. Di dalamnya dijelaskan tentang makna-makna beberapa istilah yang akan dipakai atau berkaitan dengan penilaian ini. Karena kalau nggak dijelaskan, maka akan terjadi nanti kesimpang siuran dan salah kaprah, sehingga nanti akan menyebabkan kurangnya semangat dan motivasi dalam pelaksanaan proses penilaian itu sendiri. Istilahnya seperti evaluasi, penilaian, pengukuran, non-pengukuran, tes, non-tes, dan begitu juga dengan perbedaan antara takwim dengan takwim nanti. Adapun tes itu sendiri, tujuan dari penilaian itu sendiri, itu ada 4 hal yang dicakup di situ. Pertama, untuk perbaikan atau formatif. Yang kedua, untuk kesimpulan akhir atau sumatif, atau untuk mendeteksi kelemahan saja
atau mendiagnosa atau untuk penempatan atau pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan dan capaian mereka selama proses pembelajaran. Kemudian di bab ketiga dan keempat itu dibahas tentang alat tes dan non tes. Ya, alat tes itu harus sistematis ya. Nah, dan itu bisa berbentuk objektif dan subjektif. Sementara non tes bisa dipakai untuk mengukur aspek afektif dan psikomotorik. Apakah itu minat atau sikap yang bisa dilaksanakan melalui penyebaran angket, pelaksanaan wawancara, observasi, dan portofolio. Nah, kemudian di bab ke-5 sampai bab ke-8 itu diterangkan tentang komponen dan pengembangan tes. Nah, di sini dijelaskan bahwa penilaian bahasa Arab melibatkan 3 kompetensi utama. Pertama, kompetensi kebahasaan, menyangkut struktur, kosakata, dan bunyi. Kemudian yang kedua, kompetensi berbahasa, menyangkut menyimak, membaca, berbicara, menulis. Itu keempat, maharah kalam itu, maharah berbahasa itu, maharah lughaiyah. Kemudian yang terakhir, menyangkut kompetensi bersastra. Bagaimana cara memahami dan melaksanakan tadzawuq terhadap sastra itu sendiri. Karena tes dirancang tidak hanya untuk mengukur kemampuan teknis, ya, tapi juga mengecek konteks dan makna komunikasi yang disampaikan oleh pelajar di akhirnya. Pada bab ke-9, penulis menjelaskan tentang kompetensi bersastra. Nah, diingatkan di sini kalau bahasa Arab bukan sekedar alat komunikasi. Nah, ini penting ini, ya. Tapi juga bahasa seni dan sastra. Nah, jadi kita nggak bisa menyampingkan ini ya. Kemudian kompetensi bersastra itu bisa dinilai lewat aktivitas membaca, kan? Menyimak, menulis, dan menghafal karya sastra itu sendiri. Kemudian penilaiannya bisa berupa objektif maupun subjektif. Apakah itu menjawab soal atau membuat karya tulis seperti cerpen dan puisi. Kemudian pada bab ke-10 dari buku ini dan 11 itu disajikan tentang analisis soal, ya, untuk mencapai validitas dan reliabilitas, ya, reliabilitas. Penilaian yang harus dicapai penilaian yang baik itu otomatis harus dianalisis dulu gitu ya. Apakah soalnya yang disajikan terlalu mudah atau terlalu sulit, atau dia mampu membiarkan siswa ini pintar atau ini kurang pintar, dia menangkap pembelajaran atau belum gitu ya. Kemudian validitas mengukur kecocokan tes dengan tujuan. Sedangkan reliabilitas mengukur konsistensi hasil dari tes tersebut. Keduanya sangat penting. Kenapa? Karena untuk mewujudkan penilaian agar betul-betul mencerminkan kemampuan dari peserta didik itu sendiri. Kemudian di bab yang ke-12 sampai ke-14 itu dibahas tentang skor, statistik, dan grade. Kemudian skor mentah itu harus, ya, dijelaskan di sini, skor mentah itu harus diubah menjadi skor standar agar adil dan bermakna. Kemudian statistik sederhana ya, apakah itu rata dan standar divisi, bisa menjadi alat bantu untuk menginterpretasikan hasil tes secara objektif. Terakhir, penentuan grade tidak hanya berdasarkan angka, tapi juga memperhatikan proses kemampuan individual dan konteks dari pembelajaran itu sendiri. Nah, ini pada bab terakhirnya itu dijelaskan tentang HOT dan tantangan zaman. HOT itu adalah higher order thinking skill, ya. Kenapa ini diikutkan? Karena kan memang harus diikutsertakan ya perkembangan agar dia tidak lentur gitu ya. Tapi dalam pelaksanaan HOT ini kita harus berusaha cermat dan bijak. Karena kenapa? Karena HOT dia hanya menyentuh aspek kognitif, ya, tidak bisa melampaui aspek afektif dan psikomotorik. Nah, sementara bahasa Arab itu harus menggabungkan antara dua. Oleh karena itu, pendekatan ini harus dikombinasikan dengan metode-metode yang telah disampaikan di atas untuk mencapai kedua hal tersebut agar bisa tersentuh dan penilaian yang kita laksanakan betul-betul adil dan benar. Nah, kemudian di akhirnya penulis menyampaikan saya ingin menyampaikan bahwa penulis melalui buku ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa
kita harus bisa memahami bahwa penilaian itu bukan sekedar angka, melainkan refleksi nilai, proses dan kemanusiaan dalam pendidikan bahasa Arab. Jadi sangat penting ya buku ini untuk kita baca, kita pahami agar tugas kita sebagai pendidik ya dalam menyampaikan tugas kita, melaksanakan tugas kita, kemudian dalam melaksanakan penilaian itu betul-betul sesuai dengan tujuan utamanya dan hasil yang kita dapat maksimal. Itu saja mungkin yang bisa kita ulas tentang resum singkat dari buku ini. Semoga kita bisa mendapatkan pencerahan, dan kalau ingin lebih dalamnya silakan kita baca di buku ini ya, buku Penilaian Pembelajaran Bahasa Arab, Prinsip dan Operasionalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.